Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyu Dimet. Pada video kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang keliling, luas, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Pada subbab yang ketiga, pada bab materi lingkaran dan panjang garis singgung lingkaran. Pada keliling, luas, dan panjang busur dan luas juring lingkaran ini yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama keliling lingkaran, yang kedua luas lingkaran, yang ketiga hubungan antara sudut pusat, sudut satu putaran, panjang busur dan keliling lingkaran dan luas juring dengan luas lingkaran. Ya, yang keempat hubungan antara sudut pusat, panjang busur dan luas juring pada dua juring lingkaran berbeda. Ya. Langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang busur atau lengkung pembentuk lingkaran. Keliling lingkaran dapat ditentukan dengan cara memotong lingkaran di suatu titik, lalu meluruskan lengkung lingkaran tersebut dan mengukur panjangnya menggunakan meteran atau penggaris. Jika kita membuat sebuah lingkaran dengan jari-jari 7, dengan jari-jari 7, kemudian kita potong di tengah-tengahnya, kita luruskan, kita ukur, ternyata kelilingnya adalah 44. Kelilingnya 44. Nah, dari situ kemudian kita temukan sebuah konstanta, ditemukan oleh ilmuwan, sebuah konstanta yang membantu untuk menentukan keliling, keliling lingkaran yang disebut dengan pi, di mana nilai pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Ya. Jadi bisa kalian lakukan percobaan konstanta pi itu dari mana nilainya, yaitu dengan cara menentukan berbagai lingkaran, ya, dengan jari-jari yang berbeda, kemudian kalian potong. Nah, setelah kita temukan, ya, dengan jari-jari 7 misalnya ketemu 44, maka berapa ya konstantanya, dari mana dapat 7 ini? Maka kita bisa temukan yaitu 44 dibagi 7. 44 itu kelilingnya, kemudian jari-jarinya 7, ya, jari-jarinya 7, maka kalau jari-jarinya 7 kemudian diameternya berarti 14, maka pi-nya adalah 44/14 atau 22/7, sehingga ditemukan bahwa konstantanya itu adalah konstanta atau nilai P itu adalah 22/7 atau 3,14 itu, ya. Nah, sehingga kemudian dirumuskan bahwa keliling lingkaran itu adalah Pi kali D kali diameter atau 2Pi kali jari-jari, itu, ya. Nah, itu cara menemukan nilai pi, konstanta yang kemudian disepakati untuk mempermudah perhitungan daripada keliling lingkaran. Kemudian di sini ada contoh soal, dan tentukan keliling lingkaran berikut. Diameternya 50. Kalau diameter 50 maka pi-nya pakai 3,14. Kalau diameternya kelipatan 7 bisa menggunakan 22/7, ya. Kita hitung matematis saja, ya. Keliling sama dengan pi kali D, ya, 3,14 kali 50. Kita kalikan biasa. Hitungan matematis. Kemudian yang B, keliling lingkaran dengan jari-jari 7, bisa kita hitung dengan menggunakan pi-nya 22/7, ya. Ketemu 44. Nah, di sini juga ada latihan soal. Sama cara mengerjakan dengan contoh soal ini tadi, ya. Kemudian kita lanjut di poin yang kedua, yaitu luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah bidang datar yang dibatasi oleh satu lingkaran. Pada gambar di samping luas lingkaran dan luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir adalah luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Ini bukan K, ya. Ini seharusnya L ini. Ini luas bukan keliling, ya. Kalau pakai diameter itu adalah 1/4 pi d kuadrat. Kalau pakai
pakai apa namanya pakai jari-jari itu pi r kuadrat. Dengan keterangan L itu luas, D itu diameter, M itu jari-jari, P itu ketetapan konstanta pi yaitu 227 atau 3,14. Contoh soal untuk lebih mudahnya sama kayak tadi ya. Tentukan luas lingkaran dengan diameter 50 dan jari-jari 7. Kalau tadi keliling ya. Ini juga salah lagi penulisannya, ini seharusnya L bukan K ya. L sama dengan 1/4 pi D kuadrat ya, 1/4 kali 3,14 kali 50 kuadrat. Tinggal hitungan matematis saja, mudah ini ya. Kemudian luas lingkaran juga sama pi r kuadrat 227 kali 7 pangkat 2. Ini L bukan K ya. Sekali lagi ini L bukan K, simbolnya luas. Saya ketemu 154 cm, mudah sekali. Tinggal kalian memahami rumusnya saja. Kalau keliling lingkaran 2 pi r atau pi kali D, kalau luas pi r kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Tidak pakai jari-jari atau pakai diameter. Kemudian yang ketiga, ya, yang akan kita bahas adalah hubungan antara sudut pusat dengan sudut satu putaran, panjang busur dengan keliling lingkaran, dan luas juring dengan luas lingkaran. Pada suatu lingkaran, nilai perbandingan antara besar sudut pusat dengan sudut satu putaran, panjang busur dengan keliling lingkaran, dan luas juring dengan luas lingkaran adalah sama. Sehingga dapat kita rumuskan atau kita formulasikan matematis seperti ini. Kita menggunakan perbandingan besar sudut pusat dibanding besar sudut satu putaran, panjang busur kita bandingkan dengan keliling lingkaran, ya, karena hubungannya panjang busur dengan keliling lingkaran. Luas juring kita bandingkan dengan luas lingkaran. Berdasarkan hubungan tersebut diperoleh rumus bagi berikut. Kalau menentukan panjang busur berarti ya besar sudut pusat dibagi 360 atau besar sudut satu putaran dikali dengan keliling lingkaran. Misalkan panjang AB, panjang busur AB berarti ya alfa per 360 derajat kali 2 pi r. Alfa ini adalah sudut pusat yang dibentuk oleh busur AB, itu maksudnya ya alfa. Nah, kemudian luas juring juga gitu. Mencari luas juring berarti ya besar sudut pusat dibagi 360, maksudnya ini besar sudut pusat yang dibentuk oleh juring dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Untuk luas tembereng ya, itu adalah luas tembereng, kayak luas tembereng tadi kan kita bahas ya. Tembereng itu kan di sini nih. Luas tembereng itu berarti ya luas juring dikurangi luas segitiga. Ini luas juring, AOC ini luas juring dikurangi luas segitiga, itu tembereng namanya. Ya. Luas tembereng yaitu luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk lebih mudah. Di sini ada sebuah lingkaran, diketahui panjang jari-jarinya 28. Sudut KOL itu 135. Panjang busur KL dan luas juring KOL. Maka kita bisa mencari panjang busur KL sama dengan sudut KOL dibagi 360 derajat, itu ya, dikali dengan keliling lingkaran. Kemudian luas juring KOL, tinggal hitung matematisnya mudah sekali, tinggal kita kalikan saja. Luas juring KOL juga gitu, berarti ya besar sudut KOL dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Jadi kalau luas juring hubungannya dengan luas lingkaran, kalau panjang busur hubungannya dengan keliling lingkaran. Nah, tinggal hitung matematis saja. Nah, dari rumus-rumus ini bisa kita turunkan bagaimana kalau diketahui panjang busur, mencari jari-jari. Nah, itu bisa kita turunkan sendiri ya rumus-rumusnya itu. Sehingga nanti ketika mendapatkan permasalahan di soal, jika ada soal diketahui luas juring disuruh mencari luas lingkaran, luas juring disuruh mencari jari-jari, itu bisa. Diketahui panjang busur disuruh mencari sudut pusat. Gitu. Nah, ini juga ada latihan soal sama caranya seperti yang ada di contoh soal tadi ya. Kemudian ya, kita lanjutkan di poin yang keempat, hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada dua juring yang berbeda. Ini pada juring yang berbeda. Perbandingan antara besar sudut
pusat, ya besar sudut pusat. Panjang busur dan luas juring pada dua juring lingkaran yang berbeda itu adalah sama. Besar sudut pusat 1 dibanding dengan besar sudut pusat 2 itu sama dengan panjang busur di hadapan sudut pusat 1. Nah, perhatikan harus sama ini ya. Besar sudut pusat 1 dibanding besar sudut pusat 2 itu panjang busur di hadapan sudut pusat 1 sama dengan panjang busur di hadapan sudut pusat 2. Sama dengan luas juring sudut pusat 1 dengan luas juring sudut pusat 2. Nah, bagaimana maksudnya? Lebih mudahnya kita masuk ke contoh soal. Ya. Perhatikan gambar di samping. Jika panjang busur QR16, QR-nya itu 16, QR16, tentukan panjang busur PS. Suruh cari PS. Maka perbandingannya panjang busur PS dibanding QR gitu ya. PS dibanding QR sama dengan besar sudut POS dibanding besar sudut QOR. Berarti ya panjang busur PS dicari dibagi 16 sama dengan 150 dibanding 120, tinggal kita kalikan silang saja, kemudian kita hitung matematis ketemu 2. Demikian juga misalkan disuruh mencari jika luas juring POQ, luas juring POQ 48. Nah, luas juring POS berapa? Ya tinggal kita bandingkan. Kita bandingkan ya. POQ dan QOR saling berpelurus. POQ ya, POQ dan QOR ya, POQ dan QOR saling berpelurus ya. Otomatis POQ ini bisa kita ketahui sudutnya ya. Besar sudut POQ bisa yaitu 180 dikurangi 120 yaitu 60. Sehingga luas juring POS dibanding dengan luas juring POQ yang sudah diketahui sama dengan sudut POS, nah, sudut POS dibanding sudut POQ. Tinggal kita kalikan silang, sehingga ketemulah luas juring POS 120 cm. Kata kuncinya yang penting itu jangan sampai keliru penempatan. Kalau misalkan kita mau mencari besar sudut pusat 1, ya pembandingnya harus panjang busur pusat di hadapan sudut pusat 1. Mencari luas juring sudut pusat 1, nanti perbandingnya juga harus sesuai, harus sama. Seperti di sini. Luas juring POS, maka besar sudutnya juga sudut POS. Tidak boleh luas juring POS sebelah kanannya malah besar sudut POQ yang ditulis lebih dulu. Maka ini terbalik, salah. Ya harus penempatannya harus sesuai kayak ini. Panjang busur PS, nah sudutnya kan sudut POS tentunya. Panjang busur PS itu terletak pada sudut pusat POS. Panjang busur QR terletak pada sudut atau sudut pusat QOR. Demikian juga dengan juring, begitu ya. Nah, jangan terbalik. Ini juga ada latihan soal, caranya sama dengan contoh soal tadi. Ini suruh mencari panjang busur AB atau AB. Ya kita bandingkan dengan CD yang sebelah ini. Panjang busur AB dibanding CD sama dengan besar sudut AOB dibanding DOC. Tinggal kemudian kita hitung matematis. Mudah sekali seperti contoh tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.